Shalom Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang membawa kemenangan. Minggu lalu Pastor Philip khotbah tentang pujian penyembahan, ya, kita diajak memuji, menyembah Tuhan, masuk ke dalam kedalaman. Pastor Philipnya ada di Surabaya, tapi hadirat Tuhan sampai kemana-mana. Kita juga ngerasakan hadirat Tuhan yang kuat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini saya ngomong tentang doa supaya lengkap nih. Ada pujian penyembahannya, ada bagian yang satunya namanya doa. Karena itu hari ini, sepanjang hari ini saya nyampaikan tentang doa. Ya, Anda jangan ketinggalan, Anda bisa lihat nanti di YouTube Bali Nusra Timor Leste. Cari ibadah pagi tadi saya ngomong tentang doa syafaat. Lalu ngomong tentang doa pribadi. Ini sebenarnya doa-doa yang harus kita punya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa belajar berdoa buat orang lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Anda bisa dengerin ya. Tapi jemaat GMS ini luar biasa. Sekalipun mungkin luput hari Minggu gak ikut, pasti di tengah-tengah minggu setel YouTube, entah sambil setir atau sambil masak gitu ya. Dengerin firman. Suara penggembalaan Anda harus dengerin supaya Anda dapat paket komplit, paket lengkap. Ibadah ketiga tadi saya bicara tentang doa peperangan Bapak Ibu Saudara. Dan sore ini saya bicara tentang terobosan doa ya. Nah buka sama-sama saya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Sebelum itu kita buka sama-sama dulu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 35. Firman Tuhan bilang begini, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, ini kisah Lazarus yang dibangkitkan ya. Lazarus ini punya saudara namanya Maria dan Marta. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskula hatinya. N-nya huruf besar, maskula hati Yesus. Kata maskul itu artinya tergeraklah hati Tuhan, tersentuhlah hati Tuhan. Ya, Tuhan itu terharu. Bahkan ada tafsiran berkata Tuhan ikut bukan sedih ya, tapi Tuhan itu ikut kayak sepenanggungan dengan apa yang terjadi dengan Maria. Tersentuhlah hatinya, terharu gitu Bapak Ibu Saudara. Maskul ketika melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskula hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Bukan cuma membuat Yesus itu maskul, ikut terharu, ikut berbelas kasih gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ikut menangis sama dengan Maria. Ingat pada waktu Yesus itu datang, Marta menemui Yesus terlebih dahulu. Menceritakan bahwa saudaranya mati. Tapi ketika Marta yang berbicara kepada Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika giliran Maria bicara kepada Tuhan Yesus, Maria sambil menangis bicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengalami sesuatu di hatinya. Yaitu maskul hatinya, maskula Tuhan. Lalu tidak cukup dengan maskul Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan itu menangis juga. Wah ini luar biasa. Marta itu adalah anak Tuhan juga. Maria anak Tuhan. Tapi ketika Marta datang kepada Tuhan tidak terjadi apa-apa. Cuma terjadi dialog saja. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi giliran Maria yang datang bukan cuma terjadi dialog perkataan. Tetapi hati Tuhan bergerak, dan bahkan bukan cuma gitu, Tuhan Yesus juga nangis. Bapak Ibu Saudara, semua orang Kristen bisa dialog sama Tuhan, bisa berdoa, tapi ternyata tidak semua doanya orang Kristen bisa menggerakkan Tuhan. Bisa membuat terjadi sesuatu di dalam hati Tuhan, di dalam hati Yesus yang hari itu, sehingga maskul bahkan sampai menangis. Dan bukan cuma berhenti sampai di situ, bukan cuma Yesus maskul hatinya dan Yesus menangis, tapi Yesus itu berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, keluarlah."
Lalu batu itu terguling, Lazarus keluar, dengan kata lain Lazarus dibangkitkan. Terjadi sebuah terobosan doa, terjadi sebuah mukjizat, hal yang supranatural terjadi. Yaitu orang mati dibangkitkan, itu mukjizat besar hari itu. Karena sudah 4 hari lebih Lazarus itu mati, dan Yesus sengaja memang nunggu 4 hari karena kalau sampai sebelum itu Yesus sudah datang dan Yesus melakukan mukjizat, orang tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Yesus tidak percaya karena menurut adat istiadat mereka percaya bahwa kalau belum 4 hari roh orang mati itu masih ada di sebelah orang yang mati itu. Jadi misalnya ini orang mati, rohnya itu masih di sebelahnya. Jadi kalau sampai rohnya itu kembali lagi ke jasad tubuhnya itu masih hal yang biasa. Tapi mereka percaya pada zaman itu kalau sampai lebih dari 4 hari dan orang yang mati itu bisa dibangkitkan, berarti orang yang bisa membangkitkan orang mati itu adalah Mesias. Dan itu terjadi kegemparan yang luar biasa karena Yesus itu membuat Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya itu bangkit. Sehingga terjadi kegemparan, ini sungguh Mesias. Mesias anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat Yesus bergerak, masyhul hati, bahkan menangis, bahkan Lazarus dibangkitkan, itu ketika Maria berdialog, berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Ketika berkata-kata itu bisa diartikan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bukankah doa itu adalah ketika kita tuh berkata-kata kepada Tuhan kita, kepada Yesus, kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Nah sama, Marta juga berdoa tapi tidak terjadi apa-apa. Maria berdoa, masyhul hati Tuhan, Yesus menangis dan mukjizat terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Maria bisa melakukan itu, maka kita pun bisa menjadi seperti Maria berikutnya. Katakan amin. Siapa yang mau jadi Maria berikutnya? Oh enggak ada yang mau ya, berarti enggak usah, sudah selesai khotbahnya Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau menjadi seperti Maria berikutnya? Ya saya juga mau ya. Maria yang bisa ketika berdoa terjadi sesuatu, masyhul, menangis, dan bahkan mukjizat terjadi. Tidak semua orang itu, semua orang bisa berdoa tapi tidak semua orang yang doanya bisa menggerakkan Tuhan. Kita mau belajar seperti Maria ini di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Menerima dia di rumahnya itu artinya Yesus itu ada di rumahnya Marta, ya kan? Yesus ada di rumah hati kita. Tapi ternyata tidak semua, sekalipun Yesus ada dalam rumah hati kita, tidak semua doa-doa kita bisa menggerakkan Allah. Marta itu menerima Yesus di rumahnya loh Bapak Ibu Saudara. Berarti ini dimensi doa yang berbeda. Doa yang membuat terjadi sesuatu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Memang saya mau beritahu bahwa manusia ini bisa berdoa secara maksimal, tetapi ujung dari iman percaya kita itu adalah yang namanya berserah. Setiap orang berdoa itu kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, tapi ujungnya itu tingkat paling tingginya itu berserah penuh. Berserah penuh artinya apa? Seperti doa Yesus itu loh di Taman Getsemani, kiranya boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ini loh. Doa yang paling puncak itu adalah ini, berserah. Bukan kehendakku Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Sembuhkan penyakitku Tuhan, aku mau sembuh. Tapi Tuhan, aku percayakan hidupmu ke dalam tanganmu. Aku mau sembuh atau aku tidak sembuh pun, aku tetap mengasihi Tuhan. That's it. Itu doa yang paling tingkatannya paling tinggi. Itu adalah berserah penuh. Dan ketika berserah penuh bukan kehendak kita, bukan kepercayaan kita ini, tapi kehendak Tuhan yang jadi Bapak Ibu Saudara. Berserah artinya apa? Di atas iman notok kita. Iman notok itu apa ya? Iman paling maksimal kita, di atas itu ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Doa kita bisa menggerakkan Tuhan, tetapi
Tuhan mau kasih kita jawaban doa atau tidak, itu iman yang paling notok, namanya kedaulatan Tuhan. Itu namanya berserah. Tapi saya tidak ngomong yang tentang kedaulatan Tuhan atau berserah ini. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita bisa menggerakkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Maria, Lazarus itu bisa dibangkitkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ini gini, ini orang yang bukan, ini orang berdosa, ini orang cinta Tuhan. Enggak loh, ini dua-dua sama-sama cinta Tuhan. Karena Marta itu juga menerima Yesus di rumahnya. Bukankah itu kalau gambaran sekarang, Yesus itu sudah ada di hidup orang itu. Kita ini jadi rumahnya Tuhan, berarti orang ini sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kan? Coba lihat, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Jadi ternyata sekalipun dia orang Kristen dan dia ada Yesus dalam hidupnya, masih ada perbedaan antara Marta dengan Maria. Di dalam rumah itu ada juga yang namanya Maria. Sedang Marta sibuk, kalau Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sementara Maria, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Marta sibuk melayani Tuhan, sampai Marta bilang sama Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau menyuruh Maria ini menolong aku? Tapi Tuhan jawab gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ternyata bedanya Maria dan Marta itu di poin ini. Maria, satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi sekalipun sama-sama menerima Tuhan di rumahnya, ada Tuhan di rumah hatinya, di dalam hidupnya, ternyata dampaknya bisa beda. Nah kita mau belajar bukan yang menjadi seperti Marta, tapi kita mau belajar seperti Maria. Apa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Maria ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang dimiliki oleh Maria? Yang pertama, Maria itu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus punya ini. Saya jabarkan ketika menyediakan waktu, saya tidak akan jabarkan detail ini. Tapi Anda bisa pelajari di doa pribadi yang saya sampaikan di ibadah kedua. Karena itu nyambung. Menyediakan waktu Bapak Ibu Saudara. Menyediakan waktu. Maria itu terus duduk di bawah kaki Tuhan mendengar perkataannya. Maria ini menyediakan waktu. Bersekutu dengan Tuhan. Ini doa pribadi. Dia menyediakan waktu. Dia tahu bahwa dia ini perlu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana doa kita bisa dijawab Tuhan kalau kita ini doa datang ke Tuhan karena kalau perlu saja, kalau butuh saja. Jadi kita tidak punya yang namanya setiap hari punya waktu-waktu dengan Tuhan. Kita cuma sibuk dengan urusan kita, tapi kalau kita punya masalah kita datang dan kita berharap doa kita dijawab sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyediakan waktu. Ingat Marta dan Maria ini sama-sama menerima Tuhan di rumahnya. Jadi sama-sama Tuhan itu ada dalam hidup orang ini. Tapi ketika Marta berdialog tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika Maria berdialog, masyhur hati Tuhan. Lalu Tuhan menangis dan Lazarus dibangkitkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus punya yang namanya menyediakan waktu untuk Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ini perlu. Kalau kita
Kita tuh jangan datang kepada Tuhan kalau kita butuh saja. Kalau kita punya masalah, lalu masalah kita berat, kita tahu bahwa kita cari alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Tidak salah dengan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukan mesin ATM yang dimana ketika kita perlu kita masukkan mesin ATM dan kita pencet pinnya, lalu kita keluar uangnya dan kita pakai. Enggak. Harus ada yang namanya hubungan. Ingat, Marta ini dia sibuk melayani. Dia sibuk melayani, dia tidak meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengar perkataannya. Kita harus punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan kita. Ambil waktu Anda. Yang mana? Terserah, tapi kasih waktu yang terbaik. Ambil. Bapak Ibu Saudara bangun ini. Ya, ibadah yang kedua itu sudah saya kupas semuanya. Harus punya keintiman pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Doa pribadi. Karena ini bisa menggerakkan Tuhan. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, itu punya keintiman dengan Tuhan, doa-doa kita ini akan menjadi doa yang powerful. Doa-doa kita itu kayak ada sesuatu, ketika kita berdoa ada sesuatu yang terjadi. Saya akan menceritakan pengalaman saya berdoa, karena saya ini mengajar bukan hanya supaya Anda mendapatkan doa secara pengetahuan, tapi Anda mengalami kehidupan doa itu. Karena itu saya sharingnya tentang saya, bagaimana ketika saya berdoa. Bapak Ibu Saudara beda. Gini aja, kalau kita mau melayani aja, kalau kita tidak pernah berdoa, nggak bisa. Doa nggak bisa. Nggak ada terjadi sesuatu apa-apa. Seperti kering rasanya. Tapi ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita siapkan dengan baik. Kita berdoa sungguh-sungguh, ada sesuatu. Setiap kata demi kata itu seperti kayak pedang. Seperti kayak terjadi sesuatu dalam hidup orang misalnya gitu. Ada urapan dalam hidup kita ketika kita melayani dan ketika kita berdoa punya keintiman. Dan Bapak Ibu Saudara beda kalau kita punya keintiman setiap hari dengan cuma doa ketika kita mau pelayanan. Itu beda. Beda Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau bangun hatimu Bapak Ibu Saudara dengan hati yang intim dengan Tuhan, selalu meluangkan waktu sama Tuhan, hatimu tuh seperti ready gitu. Seperti siap. Sewaktu-waktu Tuhan, momentum Tuhan, waktu Tuhan itu datang sewaktu-waktu. Tapi ketika Anda sudah punya keintiman dengan Tuhan, Anda pun meluangkan waktu sama Tuhan, itu tiba-tiba bisa langsung nyamber gitu aja. Ketika momentum Tuhan datang dalam kehidupanmu, langsung nyamber. Kayak sudah siap ini Bapak Ibu Saudara. Sudah siap. Itu enggak tahu ya gimana ya. Tapi saya percaya orang yang berdoa, meluangkan punya doa kehidupan pribadi, meluangkan waktu sama Tuhan selalu berbeda dengan orang yang cuma doanya biasa-biasa. Doanya cuma sekedar rutinitas, doanya cuma sekedar kalau lagi mau pelayanan atau kalau lagi mau hadapi klien atau kalau lagi punya masalah, itu beda. Beda. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai gaya hidup untuk meluangkan waktu kepada Tuhan. Itu akan beda. Beda orang Kristen yang Marta sama orang Kristen Maria. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Beda. Orang itu akan kerasa, bukan cuma orang ya. Tuhan itu bisa merasa, roh jahat bisa merasa. Anda perlu dengar khotbah saya tentang doa peperangan. Itu bicara tentang kalau orang meluangkan waktu untuk Tuhan. Doa peperangan, roh jahat bisa kerasa orang ini tidak main-main. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kamu siapa katanya ngomong kepada anak-anak Skewa. Berarti roh jahat itu bisa merasakan kita. Dia bisa merasakan tingkat kerohanian kita. Dia bisa merasakan kita ini punya keintiman sama Tuhan. Berdoa setiap hari, meluangkan waktu sama Tuhan. Atau enggak pernah berdoa. Atau doanya karena ada kebutuhan saja. Dia tahu. Dia tahu. Dan Bapak Ibu Saudara, si Marta ini dia duduk dekat kaki Tuhan. Terus dengar perkataan Tuhan. Gak heran ketika dia ngomong sesuatu kepada Tuhan, maskulah hati Tuhan. Saudara, Tuhan itu juga tahu anak-anaknya yang dekat sama dia. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dekat. Anda bisa paham enggak kalau misalnya kita dekat dengan orang yang penting gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada seseorang, orang itu penting dan ketika kita dekat dengan orang itu, dekat ya Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan teman jauh, tapi kita ini dekat, bahkan akrab Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan cuman ketika kita datang ke rumahnya gitu, dia
Bukan hanya membukakan pintu, tapi kita bisa sampai duduk di meja makannya, bahkan di ruang keluarga sama dia. Berarti kan kita dekat. Kalau kita dekat sama orang penting, Bapak Ibu Saudara, sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Ngomong apa aja, sedikit aja. Kita ngomong apa, diperhatikan. Pak, saya ngalami kayak gini. Kalau dekat dan orang itu penting, dia bilang, oke, kamu ngalami apa? Tak bantu. Tak bantu. Saudara, dia akan bertindak. Dia akan lakukan sesuatu. Kalau orang penting di muka bumi ini aja, beberapa waktu, udah lama ini belasan tahun, udah waktu saya masih kecil, Bapak Ibu saya masih SMA, keluarga saya mengalami masalah. Masalah itu sebenarnya masalah dijebak Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang itu jahat sama keluarga saya sehingga membuat sebuah skenario sehingga keluarga saya juga nggak sadar akhirnya kena jebakan itu dan akhirnya mengalami masalah yang sangat besar. Saya masih SMA. Kalau nggak salah saya SMA kelas 3 waktu itu. Saya masih ingat. Lalu Bapak Ibu Saudara ngalami pressure demikian rupa. Saya ingat itu yang ngalami masalah adalah papa saya, mama saya ajak anak-anaknya berdoa. Pertolongan datang dari mana? Gak tahu caranya ya apa ini. Benar-benar putus asa. Doa aja, doa terus doa. Bergulir 1 hari, 2 hari, 3 hari. Gak selesai-selesai. Masalahnya itu benar-benar berat bagi kami. Mama saya anaknya masih kecil-kecil. Bapak Ibu Saudara ya gak kecil ya, SMA udah kelas 3 ya. Tapi maksudnya itu kita gak pernah punya mimpi karena kita ngalami dijebak hari itu. Lalu apa yang terjadi suatu ketika tiba-tiba ada orang cuman bilang begini, coba datang ke si A katanya. Si A kita nggak kenal, Bapak Ibu Saudara kita nggak tahu dan itu orangnya di luar kota lagi. Lalu mama saya, ya saya kagum sama mama saya ini datang sendiri ke orang itu. Sudah dikasih tahu alamatnya di sini, mama saya datang kan siapalah ini orang, aku nggak kenal tapi orang itu bukain pintu. Menerima mama saya dan lalu mama saya bilang, saya punya masalahnya ini. Lalu dia bilang gini, oh gitu ya, ini enggak dekat loh Bapak Ibu Saudara. Enggak dekat loh, tapi saya tahu itu Tuhan yang kerja. Karena setiap hari anak dan istri selalu berdoa buat orang tua saya, buat papa saya. Supaya cepat selesai ini masalah. Itu enggak kenal kita. Hari itu cuman kenal datang aja mama saya. Dia menceritakan gini. Langsung apa yang terjadi? Oke, langsung ambil teleponnya masih enggak ada handphone. Bapak Ibu Saudara pakai telepon yang pencet itu. Telepon rumah. Telepon lalu dia angkat. Ini ya ada gini. Itu temanku. Itu temanku, kamu jangan macam-macam. Ditutup. Langsung selesai hari itu juga. Langsung selesai. Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak kita di surga. Apalagi Bapak kita di surga kalau kita dekat kepadanya. Kita berseru apa dia akan mendengar kita. Nggak jauh gitu loh Tuhan itu. Tuhan itu kayak nggak jauh gitu loh. Tuhan itu dekat. Bahkan cuman suara yang semilir ini. Dia akan bertindak bagi kita. Katakan amin. Ayo bangun keintiman sama Tuhan. Ayo duduk dekat kaki Tuhan. Ayo terus dengar perkataannya. Jangan terlalu sibuk Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu sibuk. Ingat ya, pelayanan itu bukan keintiman. Anda jangan tukar keintimanmu. Anda berpikir ketika engkau pelayanan, banyaknya pelayanan itu membuktikan engkau intim dengan Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada. Marta ini sibuk melayani. Tapi Tuhan mencela. Tuhan berkata, Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kakiku. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya, luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari? Yang kedua ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau doa kita didengar sama Tuhan, Anda gini, jangan banyak berkata-kata, jangan Anda doa tuh kata-kata Anda terus gitu ya. Tapi belajarlah mendengar perkataan Tuhan. Kita harus dipenuhi firman, dengar perkataan Tuhan. Ada banyak orang itu berdoa itu banyak kata-katanya itu kepada Tuhan. Anda, kita ini loh banyak ngomong terus sama Tuhan. Tuhan aku gini loh, Tuhan aku gini loh aku. Tapi giliran sudah selesai gitu Tuhan mau ngomong, sudah amin ternyata.
Sudah amin loh, aku belum ngomong sesuatu. Sudah amin, lalu Anda sudah tidur. Atau sudah amin, Anda langsung sudah beberes, mau Anda siap mau ke kantor atau kerja. Loh Tuhan belum ngomong. Belajar Bapak Ibu Saudara seperti Maria. Terus mendengar perkataan Tuhan. Kita harus dengar perkataan Tuhan. Nah perkataan Tuhan bisa lewat firman juga. Bisa ketika kita saat teduh juga. Belajar dengar pimpinan Tuhan. Tuhan mimpin kita kemana. Jadi ketika kita berdoa itu tidak cuma kita berkata-kata terus sama Tuhan. Tapi belajarlah mendengar. Belajarlah mendengar Tuhan ini apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Saya juga tidak pernah dengar suara Tuhan audible gini enggak. Tapi kalau saya berdoa saat teduh, saya belajar ya itu ada di dalam doa pribadi Anda bisa dengerin. Tapi saya belajar doa kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, saya enggak doa minta enggak. Saya saat teduh, ini saya sharing ya bagaimana saya berdoa. Misalnya saya doa gini ya, saya memuji Tuhan. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Aku menyembahmu Tuhan. Aku rindu Engkau ya Yesus. Haleluya. Yesus, bawaku Tuhan menyembahmu, mendekat kepadamu Yesus. Haleluya. Uramaya nama yaso, syana maramaya namo, remana manamo, kira maramaya namo, remana manamo. Haleluya. Yesus, Yesus. Saya mulai masuk lebih dalam. Kadang berbahasa roh, kadang nyembah. Pujian itu yang saya sampaikan kepada Tuhan. Aku rindu ingin mendekat kepadamu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Tiba-tiba tidak kerasa itu, tiba-tiba bisa keluar air mata. Lan, kalau kamu mau dekat denganku, buang yang ini. Buang yang ini membuat aku tidak bisa dekat denganmu. Lalu keluar air mata. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sujud di altarnya. Bisa berubah lagunya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubahkanlah nih ya Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi, aku percaya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat saya menyembah Tuhan, suara saya bisa kencang, bisa rendah. Itu di kamar doa saya gitu kalau saya doa. Sujud di altarnya. Kadang saya bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampunilah ini Tuhan, ampuni. Saya dengarlah nih, buang yang ini, buang yang ini. Yes Tuhan, aku mau.
Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubahkanlah ini Tuhan. Barui hatiku. Kadang di titik ini saya bisa nangis sejadi-jadinya. Tuhan, Lani ini gak bisa tambah Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Aku keras di area itu. Aku keras di area itu Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni. Dengar Tuhan. Dengar Tuhan. Gak cuma kita ngomong Tuhan. Saya punya banyak kebutuhan juga. Bahkan saya itu kadang lupa berdoa untuk kebutuhan saya. Hari itu saya cuma mau dengar Tuhan ngomong. Bicaralah kepada hamba-Mu. Bicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Bicaralah kepada hamba-Mu. Banyak kali Tuhan itu ngomong. Lani kamu harus maju terus. Lani kamu harus maju terus. Aku ada di depan bersamamu. Bahkan kadang Tuhan itu tunjukkan saya berkhotbah di depan puluhan ribu orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang gini, aku ada di sini. Come. Kamu jangan menyerah. Come. Oh Bapak Ibu Saudara, berulang kali. Apa yang membuat bisa berdiri sini? Cuman karena suaranya. Karena suara Tuhan itu. Saya tahu bahwa hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Saya tahu sekalipun dalam lembah, saya tidak goyah hati ini. Mungkin pernah goyah namanya manusia. Tapi saya tahu di lembah itu ada Tuhan. Ada tuntunannya, ada perkataannya. Itu yang aku pegang. Itu yang saya pegang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo terus dengar perkataan Tuhan. Dan kadang Tuhan ngomong lewat firman. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat Anda menjadi orang Kristen yang beda. Orang Kristen bisa ada yang jadi Marta, tapi kita mau jadi orang Kristen yang Maria. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Yang bisa membuat Tuhan masyhur. Bahkan Tuhan menangis bersama kita. Menangis bersama kita. Itu saya pernah loh Bapak Ibu Saudara. Saya ngalami sebuah masalah yang sangat berat. Saya datang ke Tuhan, saya duduk di kaki Tuhan. Saya cuma ngangkat pujian. Kerinduan dalam hatiku lebih. Sudah tidak punya kekuatan. Mau berdiri rasanya gak kuat. Mau jalan kayaknya gak kuat. Saya cuma duduk. Saya cuma nyanyi ini aja. Saya cuma diem Bapak Ibu Saudara. Saya cuma kadang sampai tidak bisa berkata-kata. Tapi saya ngangkat pujian. Kadang kalau tidak bisa doa saya setel lagu Bapak Ibu Saudara. Saya setel lagu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Saya setel lagu. Cuman duduk nangis. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus mengelus-elus kepala saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan tidak perlu ngomong. Kata-katanya ketika dia mengelus rambut saya dengan begitu halus. Saya tahu dia mengasihi saya. Saya tahu dia menguatkan saya. Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan Tuhan itu harus dua arah. Ayo GMS Denpasar masuk lebih dalam. Jangan cuma berdoa satu arah. Anda harus berdoa dua arah. Yesus harus mengatakan sesuatu dalam hidupmu. Dengar perkataannya. Tuhan mau apa di hidupmu? Apa yang harus Anda kurangi? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus dibuang? Apapun itu, serahkan kepada Tuhan dan minta pimpinannya. Dengar suaranya. Dengar suaranya. Dengar suaranya. Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara, suatu ketika tidak tahu itu apa. Tapi saya datang ke Tuhan dengan sebuah ketakutan yang besar dalam diri saya. Saya datang ke Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang
dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Satu titik Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Tiba-tiba teduh hati ini aku, jangan takut. Mungkin saya gak bisa dengar secara audible, tapi saya baca firman. Tuhan pernah berkata, ini aku, jangan takut. Saya tahu perkataan itu dari firman Tuhan karena saya baca firman. Karena itu terus dengar perkataan Tuhan, ini kekuatan. Ini membuat kita menjadi orang Kristen yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen seperti Maria, punya keintiman. Karena itu saya juga jaga supaya saya tidak terlalu capek. Karena kalau orang capek mana bisa berdoa, gak bisa. Jangan terlalu capek pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau capek pelayanan, Anda tidak punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan, untuk mendengar suaranya. Jangan-jangan pelayanan kita sudah pakai urapan yang lama. Kita tidak pakai urapan yang baru lagi, atau sudah otomatis karena sudah ada SOP-nya. Oh enggak, jangan melayani karena otomatis. Tapi melayanilah dengan urapan baru setiap hari. Saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap berkhotbah, mau khotbah di mana aja saya tuh thank God, terima kasih. Mau khotbah di depan banyak orang, mau khotbah KKR, saya berkata terima kasih masih dikasih kesempatan khotbah sekali lagi. Jadi kontraknya day by day. Kalau kita otomatis melayani, itu berarti kita itu sudah tidak pakai urapan yang baru lagi sama Tuhan. Pakai urapan yang lama atau bahkan sudah SOP. Jangan. Mintalah selalu urapan baru sama Tuhan. Minta urapan baru, urapi aku Tuhan, urapi aku. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Anda dapat sesuatu? Amin ya, yang ketiga. Yang ketiga, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi zaman itu kalau orang datang ke rumah seseorang itu akan menjamu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang dilakukan Marta ini gak salah. Dia itu mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi Yesus hari itu dengan caranya dia. Padahal bukan Tuhan tidak menghargai itu, tapi Tuhan mau sebenarnya Marta tidak usah sibuk melayani, tetapi duduklah dekat di kaki Tuhan dan mendengar perkataannya seperti Maria. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menyenangkan Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti Maria, senangkan Tuhan itu dengan caranya, bukan cara kita. Ingat ya, melayani Tuhan itu Tuhan senang. Tapi kalau Anda pelayanan tapi tidak ada urapan atau tidak ada keintiman, itu Tuhan gak mau. Marta ini sibuk melayani Bapak Ibu Saudara. Dia sibuk buat kue, masak, segala macam. Tidak salah loh. Tuhan Yesus datang ke rumahnya tidak sendirian sama murid-muridnya. Jadi ini ada tamu besar, tamu penting dan tidak sendirian lagi. Banyak. Mungkin kurang lebih 12, 13 sama Tuhan. Jadi tamu banyak, tamu besar. Tamu penting lagi. Jadi pasti Marta sibuk dia melayani. Dan itulah cara dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Tidak salah dengan itu. Tetapi di mata Tuhan bukan itu. Tuhan itu memuji Maria yang duduk dekat kakinya dan mendengar perkataannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyenangkan Tuhan kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Di poin ini saya lebih bicara di dalam pelayanan. Ingat pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, pelayanan harus nanti kan dibuka Sirvolution juga dari tanggal 25 sampai 9 Februari. Ayo pelayanan, jangan enggak. Di rumah Tuhan enggak ada pengangguran, semua bekerja untuk Tuhan. Tapi Anda harus tahu pelayanan yang lahir dari keintiman. Bukan pelayanan yang cuman pelayanan, enggak
nggak diperhitungkan itu sama Tuhan. Kita harus melayani dari keintiman. Ingat, menyenangkan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Sibuk, terlalu sibuk sana sini, enggak. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang kita lakukan. Maria mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara ya, Marta lebih mementingkan makanan, minuman untuk Yesus. Tapi kehendak Yesus itu adalah mendengar perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya itu tepat bagi Tuhan daripada sibuk melayani. Senangkan Tuhan dengan caranya Tuhan, yang cara yang dimau Tuhan, bukan dengan cara kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, apa yang kita pelajari, dikatakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Ini bukan bicara tentang dosa, hitam atau putih ya. Ini kan sama-sama anak Tuhan ini. Marta juga anak Tuhan, Maria juga anak Tuhan. Kita harus tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Kita harus tahu itu. Menyenangkan Tuhan itu adalah prioritas kita. Bukan untuk dipuji orang. Melayani Tuhan dengan hati, dengan keintiman sama Tuhan itu juga prioritas. Karena itu harus punya waktu-waktu sama Tuhan. Tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Menyediakan waktu khusus, perhatian penuh untuk mendengar perkataannya. Karena kesempatan itu belum tentu datang kembali. Artinya juga berserah akan bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Marta sibuk melayani, tidak salah dengan itu. Tapi Tuhan menginginkan kita bukan sibuk melayani orang lain. Ada waktunya kita harus melayani Tuhan. Harus ada waktu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan banyak kali ya tinggalnya punya rumah sendiri. Tapi rumah Tuhan ini seperti kayak rumah kedua. Pelayanan lah, doakan orang sakit, doa konseling orang, kadang pelayanan kematian, pemberkatan nikah juga datang Bapak Ibu Saudara, kadang pertemuan, semuanya, wah kayaknya baik. Tapi saya harus tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Ini bukan hitam dan putih, baik di antara prioritas yang terbaik di antara yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu itu. Prioritas itu adalah yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, jangan dibolak-balik. Kalau kita bisa tahu ini, yang pertama Tuhan, yang pertama keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan. Kalau saya itu pelayanan itu ditaruh nomor 3. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah pelayanan. Nah, Anda bisa melakukan prioritas ini semua. Saya percaya kita akan menjadi orang yang berbeda. Biasanya orang itu dibolak-balik. Kadang pekerjaan bisa jadi nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Lalu bisa pelayanan nomor 1 karena dia berpikir bahwa pelayanan itu kedekatan sama Tuhan. Enggak. Diputer-puter. Kalau prioritasnya itu enggak jelas Bapak Ibu Saudara. Dan prioritasnya itu terbalik-balik. Maka tidak akan bisa, dampaknya itu enggak bisa maksimal. Dampaknya itu enggak bisa maksimal, urutannya itu harus jelas. Nah sama, kalau kita sebagai orang Kristen urutan hidup kita ini jelas. Misalnya teman itu nanti nomor 5 atau hobi itu nomor sekian. Tidak bisa menggantikan keluarga Bapak Ibu Saudara. Urutan hidup kita ini benar. Kita enggak tahu ya, tapi itu ada hubungannya dengan ketika hidup prioritas kita benar. Maka pengenalan kita akan Tuhan juga menjadi benar. Maka ya kayak gini, kayak Maria, dia tuh tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Tuhan, keluarga. Saya itu pernah, Pastor Philip berkata kepada saya, Lani, kamu harus menjadi 100% anak Tuhan, 100% hamba Tuhan, yang disebut anak Tuhan dulu, karena itu nomor 1, ya Tuhan. Kamu harus menjadi 100% istri, 100% mama yang terbaik buat anakmu. Jadi bukan 100% dibagi 4, tapi 100 semua.
lalu 100% kamu menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi gembala. Itu ditaruh di poin yang keempat. Jadi yang pertama Tuhan menjadi anak Tuhan, yang kedua menjadi mama 100%, menjadi istri 100% yang terbaik. Lalu setelah itu menjadi hamba Tuhan 100%, pemimpin dan gembala yang terbaik 100%. Saya tidak pernah lupa itu. Saya tidak pernah lupa itu, saya pegang itu seumur hidup saya. Karena saya tahu kalau prioritas saya ini benar terbaik di antara yang baik, saya itu bisa menjadi ini bahasa saya. Saya bisa menjadi hamba Tuhan yang powerful. Baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia yaitu keluarga saya sendiri, dan di hadapan jemaat Tuhan. Saya belajar untuk melakukan skala prioritas yang jelas, yang terbaik di antara yang baik. Tidak bicara dosa lagi, kalau dosa itu jelas itu sudah bukan prioritas. Tapi memprioritaskan yang terbaik di antara yang baik itu tidak gampang. Dengan load pelayanan yang begitu sibuk dan segala macam, saya bisa salah prioritas. Saya tidak punya prioritas yang terbaik di antara yang baik. Saya bisa balik ini hidup saya. Tapi saya belajar. Saya belajar untuk Tuhan, keluarga, pelayanan. Kalau Anda itu pekerjaan, makanya jangan begini, Anda sibuk pelayanan, maaf kata, tapi pekerjaan Anda berantakan. Anda sibuk pelayanan, tetapi kalau di rumah Anda bertengkar rumah tangga bisa bertengkar, tetapi saya sampai di ujung perceraian. No, enggak gitu. Di GMS pelayan-pelayan Tuhan yang harus tahu skala prioritas yang terbaik di antara yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Anda boleh pelayanan di sini, tapi keluarga Anda juga harus diperhatikan. Anda juga harus bekerja. Jangan kita sibuk pelayanan tapi kita tidak bekerja. Atau kita sibuk pelayanan tapi di pekerjaan kita nggak excellent. No. Kalau kita kayak gitu, hidup kita dibolak-balik gitu, kita tidak bisa powerful loh Bapak Ibu Saudara. Sungguh. Kita datang ke Tuhan aja, kita tahu bahwa ada lubang dalam hidup kita. Gimana kita mau menggerakkan Tuhan? Bagaimana kita mau hati Tuhan itu masyhur gitu ya. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Saya pun pernah mengalami. Di mana saya terlalu sibuk pelayanan. Ketika datang ke Tuhan, saya tahu saya ini terlalu sibuk pelayanan. Sehingga Tuhan ini bukan lagi nomor 1, tetapi cuma isi absen saja. Saya juga ngalamin itu. Saya minta ampun kepada Tuhan, mulai bangun mesbah lagi. Kelaparan dan kehausan akan Tuhan dibangun. Datang ke Tuhan bukan minta urapan, bukan karena sibuknya pelayanan, tapi datang ke Tuhan karena ingin berjumpa dengan pribadinya, menyembah Tuhan. Kita harus ini paham, memprioritaskan yang terbaik di antara yang baik. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Maria ini punya sesuatu yang ujungnya itu adalah kekekalan. Karena itu Alkitab berkata, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti Maria ini punya sesuatu dalam dirinya yang tidak akan diambil daripadanya. Ujungnya kekekalan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus punya itu. Kalau mau investasi, bukan investasi yang habis dimakan ngengat, investasi kerajaan surga. Kita harus punya investasi kekekalan itu dalam diri kita. Orang kalau punya investasi kekekalan dalam dirinya, dia menjadi aset kerajaan surga. Saya percaya ini bukan kita menyogok Tuhan dengan hidup kita, bukan. Tapi seperti ada privilege khusus dalam hidup kita. Ketika kita ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini, hidup kita ini punya invest dalam kerajaan surga, investasi dalam kerajaan surga. Kita memberi diri dipakai Tuhan. Kita memberi diri menjadi pemimpin. Kayak ada covenant tersendiri Tuhan itu kepada orang itu. Ada covenant tersendiri. Ketika kita memberi diri lebih lagi sama Tuhan. Ambil visi gereja menjadi visi pribadi. Mengerjakan visi gereja sama-sama. Membangun 1000 gereja dengan 1 juta murid. Anda investasi, Anda ambil bagian itu. Kayak mungkin jadi pendoanya atau apa. Anda memberikan diri untuk aku mau ikut terlibat dalam membangun gereja secara dana dan segala macam. Ada investasi kerajaan surga dalam diri Anda. Saya merasa bahwa
Bukan ini kita menyogok Tuhan dengan itu, tetapi ada privilege khusus dalam hidup orang itu. Ada privilege khusus dalam hidup orang itu. Ada berapa kali gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa saya terluput dari maut. Itu karena bukan saya ini hebat, bukan. Tetapi karena hidup saya ini berdampak bagi kerajaannya. Saya tahu tugas saya belum selesai, makanya Tuhan itu luputkan berulang kali dari maut. Sudah rasanya mau mati gitu ya, tapi Tuhan luputkan. Karena saya tahu kayak saya belum selesai tugas saya. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Ada investasi kekekalan. Melalui hidup saya ada investasi kekekalan yang terjadi. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Karena itu saya mau bilang kepada Anda, saya tidak bilang di seluruh ibadah 4 ini saya cuma ngomong. Kalau datang ke gereja, datang ke GMS, tertanamlah sungguh-sungguh di tempat ini. Lalu bukan cuma tertanam, tapi terlibatlah di dalamnya. Masuklah ke dalam visi gereja ini. Dan mari kita mengerjakannya sama-sama. Jadilah pemimpin, berilah dirimu tertanam di CG. Jadilah pemimpin, memimpin orang lain, CGL, sponsor, coach. Kalau ada tawaran dari surga itu, ambil Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi itu kita sedang investasi kekekalan. Ada investasi kekekalan yang kita lakukan. Kita bukan sedang menyogok Tuhan dengan itu, bukan. Tapi kalau hidup kita ada berdampak buat surga, ada privilege khusus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.